Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du. Baik, jadi kita dari kelompok 6 di mata kuliah Bahasa Arab untuk haji melanjutkan materi sebelumnya yaitu bahasa Arab Amiyah. Sekarang kita kebalikannya atau lawan dari Amiyah yaitu bahasa Arab Fushah. Nah, di sini kita ada 5 orang. Langsung saja untuk subtopik pertama akan dijelaskan oleh saudari Iim. Kepada Iim dipersilakan. Mbak Iim. Langsung saja. Yang maaf, Mbak Fitri. Mbak Fitri ya. Oh ya, silakan. Iya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab termasuk bahasa yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia. Banyak pendapat tentang sejarah bermunculannya bahasa Arab. Pendapat yang sangat klasik itu dinyatakan bahwa bahasa Arab sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Dasar daripada pendapat ini atau pernyataan ini yaitu berdalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yakni surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya Allah telah mengajarkan Adam pengetahuan tentang segala nama. Nah, dari dalil ini itu digunakan oleh mereka untuk berpendapat bahwa nama-nama benda dan berbagai macam hal atau sifat di dunia ini telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam dengan menggunakan bahasa Arab. Penggunaan bahasa Arab secara garis besar dibedakan menjadi dua seperti yang kita ketahui, Fusha dan Amiyah. Namun untuk bahasa Arab Amiyah sudah dijelaskan di kelompok kemarin di pertemuan sebelumnya. Kita akan menjelaskan tentang bahasa Arab Fusha. Pengertian dari bahasa Arab Fusha menurut Emil Badi Yakub adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an. Jadi bahasa dalam Al-Qur'an itu sudah berisi Fusha, bahasa Arab Fusha. Lalu situasi-situasi resmi, penggubahan puisi, penulisan prosa, dan juga ungkapan-ungkapan pemikiran atau tulisan-tulisan ilmiah. Bahasa Arab juga biasa digunakan sebagai bahasa pengantar resmi di kampus-kampus atau universitas-universitas Islam di Timur Tengah. Bahasa Arab Fusha menggunakan kaidah-kaidah ilmu nahwu dan sorof. Selain itu juga bahasa Arab Fusha berasal dari bahasa asal Arab yang dapat dipahami oleh seluruh bangsa Arab dan bisa digunakan di negara manapun. Bahasa Arab Fusha juga menjadi bahasa pemersatu dan bahasa yang menyelesaikan perselisihan antara bangsa-bangsa Arab. Karena bahasa Fusha ini mempunyai bentuk yang sama di dunia Arab. Bahkan siapapun yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab Fusha, maka mereka akan saling memahami apa yang disampaikan meskipun orang itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Karena pada dasarnya bahasa Fusha hanya ada satu macamnya, tidak banyak jenisnya, tapi semua orang memahaminya. Dengan bahasa Arab ini orang dapat memahami dan berkomunikasi dengan lancar apabila bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab Fusha yang sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu atau ilmu tata bahasa dan juga sorof atau ilmu pembentukan kata. Bahasa Arab Fusha digambarkan sebagai bahasa Arab yang digunakan masyarakat pada zaman Rasulullah SAW. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Iim. Silakan Saudari Iim. Mbak Firotuh. Ya, baik. Silakan. Mbak Firoh. Selanjutnya yakni setelah tadi ada pengertian tentang bahasa Fusha, bahasa Arab Fusha. Kini bahasa Arab Fusha sudah menjadi bahasa internasional yang diresmikan pada 18 Desember 1982 oleh UNESCO. Kemudian penetapan tanggal tersebut juga
ditetapkan sebagai Hari Bahasa Arab yang kemudian digunakan di negara-negara Arab dan mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia. Secara umum, bahasa Arab Fusha diklarifikasikan menjadi dua, yaitu bahasa Arab klasik, yakni bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran. Yang kedua, bahasa Arab standar modern yang digunakan dalam bahasa ilmiah. Selanjutnya, ada manfaat dari bahasa Arab Fusha. Menurut Muhammad Adnan Fairuz menyatakan bahwa bahasa Arab Fusha dapat menunjukkan tingkat kecerdasan dan tingkat pendidikan seseorang. Beliau berkata bahasa Arab Fusha mencerminkan tingkat kecerdasan dan pendidikan seseorang. Bahasa Arab Fusha mempunyai tingkat kesulitan yang cukup sulit. Jadi tak heran jika orang Arab mereka belajar bahasa Arab Fusha seperti kita belajar bahasa Indonesia, seperti kita belajar bahasa Arab Fusha. Menurutnya. Dan di Arab sendiri, rata-rata yang menggunakan bahasa Arab Fusha adalah orang-orang terpelajar. Untuk yang lainnya, mereka menggunakan bahasa Arab Amiyah. Selanjutnya, ada sejarah bahasa Arab Fusha yang akan disampaikan oleh Saudara Syafi'i. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu sejarah perkembangan. Jadi di zaman pertama yaitu di zaman pra-Islam, masyarakat Arab mengenal stratifikasi kefasihan bahasa. Jadi masyarakat Arab itu mempunyai tingkatan atau kefasihan bahasa Arab yang mana dalam sejarahnya kabilah Quraisy yang dianggap paling fasih dibanding yang lain. Yang kedua yaitu kefasihan berbahasa dipelihara hingga meluasnya ekspansi Islam mulai berinteraksi dengan masyarakat bangsa lain yang menimbulkan terjadi kesaling pengaruhan antara bahasa yang digunakan. Jadi dalam proses interaksi dan berbagai transaksi sosial lainnya itu terjadi kesaling pengaruhan antara bahasa yang digunakan. Nah, khususnya masyarakat yang awam dengan bahasa Arab, belajar berbahasa Arab, dan masyarakat yang mulai mengenal bahasa mereka. Intensitas interaksi tersebut lambat laun mulai berimbas pada penggunaan bahasa yang mulai bercampur dengan beberapa kosakata asing, baik dengan atau tanpa proses Arabisasi atau ta'rif. Jadi pertukaran pengetahuan antar mereka juga berpengaruh dan pada pertambahan khazanah bahasa Arab, khususnya menyangkut hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui masyarakat Arab ketika hidup terisolasi dengan bangsa lain. Dan yang ketiga yaitu orang Arab percaya bahwa bentuk standar ini tetap ada karena belum ada perubahan dalam Al-Quran selama lebih dari 14 abad bahwa Al-Quran terdiri dari kata-kata Allah yang benar. Nah, jadi sudah jelas itu bahwa orang-orang Arab percaya dengan standar-standar Al-Quran, bahwa kata-kata Al-Quran adalah kata-kata yang sebenarnya. Yang keempat yaitu contoh daerah yang memiliki bahasa yang masih sangat dekat dengan bahasa baku itu sampai abad ketiga Hijriah antara lain seperti negeri Hijaz, Basrah, dan Kufah. Nah, mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Syarif. Terima kasih. Baik. Sebelum Saudara Syarif adalah Saudara Abdal. Dipersilakan. Mohon maaf. Ya, sebelum Saudara Syarif, Saudara Abdal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan pengertian, apalagi tadi itu pengertian, sejarah, dan manfaatnya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara bahasa Fusha dan bahasa Amiyah. Yang jelas memang perbedaan bahasa Fusha dan bahasa Amiyah ini sangatlah berbeda jauh. Karena yang kita ketahui di negeri kita juga, bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah yang lain itu sangat berbeda. Nah,
Dan di sini bahasa Arab Fushah dan bahasa Arab Amiyah itu bisa disamakan namanya itu seperti bahasa Arab daerah sama bahasa Arab inti dari negara itu. Kalau bahasa Arab resmi dari bahasa resmi negara kita itu adalah bahasa Indonesia. Nah, adapun ada lagi namanya itu bahasa daerah, begitu juga di Arab. Di Arab itu bahasa resminya adalah bahasa Fushah. Dan yang lainnya, Amiyah itu disebutnya dengan bahasa daerah. Nah, di sini perbedaan pertama adalah bahasa Arab Amiyah tidak dapat dilepaskan dari bahasa Arab Fushah. Selain itu, bahasa Arab ini pun tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah atau tata bahasa Arab yang resmi. Nah, jadi awal mulanya bahasa Amiyah itu berasal diambil dari bahasa Fushah. Nah, dan bahasa Amiyah ini tidak namanya berkaitan dengan kaidah-kaidah yang orang-orang pelajari. Nah, itu bahasanya itu kalau kita bisa sebut itu bahasa ngawur, bahasa sesuai daerahnya masing-masing, bahasa sesuai yang mereka pahami masing-masing. Nah, bahasa Jawa, bahasa Madura juga tidak sepenuhnya orang lain bisa memahaminya kecuali daerah masing-masing tersebut. Nah, disitulah dan bahasa ini terlepas dari namanya kaidah bahasa Arab yang resmi. Itulah bahasa Arab Amiyah. Lalu yang kedua, perbedaan mendasar antara Fushah dan Amiyah terdapat pada kepatuhan terhadap kaidah-kaidah kebahasaan. Jelas, di sini Amiyah emang sudah terlepas. Dia tidak memakai kaidah-kaidah resmi dalam bahasa Arab. Sedangkan Fushah itu lengket atau terkait sangat terhadap kaidah-kaidah yang ada. Nah, makanya ini perbedaannya sangat jauh. Bahkan kalau kita ketahui, kalau kita pergi ke Mesir, bahasa Arab Amiyah seperti ini. Terus kita pergi ke misalnya Kuwait, bahasa Arabnya seperti ini. Dan ke Irak, bahasa Arab Amiyahnya seperti ini. Jadi kadang satu negara dan negara yang lain itu mereka tidak bisa memahami bahasa Amiyah tersebut. Nah, dengan cara lain apa? Mereka biasanya untuk mensatukan pengertian atau misalnya perbincangan mereka menggunakan bahasa Arab Fushah. Lalu yang ketiga, perbedaan lainnya di antara bahasa Arab Fushah dan Amiyah adalah dari segi pengucapan dan logat. Sebenarnya logat ini tergantung masing-masing ya. Tergantung masing-masing. Cuma yang saya ketahui di sini mungkin lahjahnya. Lahjahnya itu cara pengucapannya. Kayak kalau orang Jawa itu medok, dan kalau orang Kendal dan seterusnya itu lebih medok, nah kayak gitu. Tapi dia menggunakan bahasa Indonesia, cuma memang cara pengucapannya yang berbeda begitu. Dan orang Arab pun begitu. Biasanya begitu, mereka membawa lahjah-lahjah mereka gitu. Kadang kalau orang yang benar-benar pendidikan, lahjah bahasa Arabnya itu benar-benar bagus, enak didengar. Beda dengan orang-orang yang tidak terpelajar dan dia menggunakan bahasa Fushah. Nah, kadang didengarnya itu agak kurang enak begitu. Lalu yang terakhir, bahasa Arab Fushah mempunyai bentuk yang sama di negara-negara dunia. Adapun bahasa Arab Amiyah mempunyai nah, di sini kan yang keempat ini terakhir, bahasa Arab Fushah itu sama dengan seluruh negara-negara yang ada bahasa Arab Fushahnya. Bahkan di negara selain Arab, selain Timur Tengah pun, kalau di sana terdapat bahasa Arab yang Fushah, itu sama. Sesuai kaidahnya, tidak ada perbedaan. Adapun Amiyah, Amiyah itu tidak. Amiyah itu jelas berbeda sesuai mantikoh. Mantikoh itu apa bahasa Indonesia mantikoh?
apa namanya? Astagfirullahaladzim. Desa atau tempatnya masing-masing lah gitu. Misalnya tempat A bahasa amiyahnya seperti ini, bahasa B seperti ini, tetapi bahasa fusha di seluruh dunia bahkan di luar Timur Tengah pun bahasa fusha satu. Jadi sama. Ya alif, misalnya huwa ya huwa. Nah, kadang kalau bahasa amiyah itu jelas berbeda ya sama bahasa Arab fusha. Kadang jauh perbedaannya. Begitu. Mungkin sekian dari saya. Jika nanti misalnya masih ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya kembalikan kepada moderator Mas Syarif. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran akhina Abdullah. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu kebetulan materi yang terakhir untuk kelompok ini yaitu contoh-contoh perbedaan dialek fusha dan amiyah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, mungkin kelompok yang minggu kemarin membahas tentang amiyah, ini sedikit penguatan ya tentang pembahasan kemarin, perbedaan antara contoh-contoh sederhana lah, perbedaan bahasa fusha dan amiyah. Nah, sama seperti halnya yang disampaikan oleh saudara kita Abdullah tadi, bahwasanya bahasa fusha itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam ilmu nahwi atau ilmu sorfi atau berkait ilmu-ilmu lughah yang lainnya. Nah, kalau amiyah itu tadi berbeda-beda di setiap daerah karena mungkin pembiasaan ya, atau setiap mantikoh tadi atau setiap jazirah itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang unik yang berbeda-beda pastinya, dan melahirkan bahasa amiyah yang mungkin sebagian dari mereka saja yang memahami bisa, dan juga ada beberapa bahasa amiyah yang sudah meluas atau bisa dipahami dari daerah satu dengan daerah lainnya. Nah, kemudian baik kita langsung masuk ke slide. Yang pertama, poin pertama adalah bunyi jim yang dalam bahasa Arab fusha itu diucap dengan sedikit basah. Kalau dalam bahasa amiyah itu berubah menjadi bunyi G, ada G yang kering. Sedangkan di Syria dan Maroko menjadi benar-benar basah atau jadi benar-benar jim. Nah, contoh beberapa kata sederhana yang berawal dengan huruf jim yang berubah dibacanya menjadi G, seperti jamilun untuk fusha berubah menjadi gomilun menjadi untuk amiyah. Kemudian contoh lain, juz'un berubah jadi huz'un untuk fusha, jadi ada goin-goinnya sedikit lah. Kemudian jabal bisa global seperti itu. Kemudian untuk poin kedua, bunyi sa ya berubah menjadi di sebagian daerah-daerah Mesir dan di beberapa negara lain. Mereka mengucapkannya sa-nya itu berubah jadi ta. Nah, awalnya kathirun jadi katirun. Awalnya asarun jadi atarun. Kemudian awalnya samaniyatun menjadi tamaniyatun. Kemudian contoh yang lain, saubun menjadi taubun dan seterusnya. Kemudian poin yang ketiga, nah alasannya kenapa berubah menjadi awalnya sa menjadi ta. Nah, sesuai dengan referensi yang kami temukan, karena beratnya pengucapan sa di beberapa, ini bisa digarisbawahi di beberapa daerah pesisir Arab khususnya ya, di Mesir, daerah-daerah Mesir. Kemudian poin ketiga, bunyi qaf berubah menjadi hamzah. Nah, dalam sebagian dialek Mesir atau sebagian lahjah Mesir, Aljazair dan Syria khususnya, seperti pengucapan itun albun altun. Nah, itu aslinya kan itun adalah kitun sebenarnya. Kitun itu dalam bahasa fushahnya seketika berubah menjadi hamzah tadi, maka cara membacanya itun. Kemudian contoh lain adalah qalbun, maka berubah menjadi albun. Yang tepatnya adalah albun. Jadi kultu menjadi ultu. Nah, atau bisa jadi berubah bunyinya menjadi gha lagi. Nah, dalam dialek Mesir dan sejumlah dialek Arab lainnya.
Seperti pada kata sama yang tadi ya. Oqodun, nutkun, kultu, kotun, itu qafnya yang berubah menjadi gha. Bisa nutkun, awalnya fusahnya nutkun jadi nutgun, awalnya aqodun jadi aghdun, awalnya qultu jadi qultu, awalnya qotun jadi ghutun. Nah, seperti itu. Ini dilansir dari Ahmad Fuad Effendi dan kawan-kawan pada tahun 1977. Nah, kemudian slide berikutnya, contoh beberapa ungkapan sederhana dalam bahasa Arab yang pastinya umum lah sudah di telinga kita untuk fushahnya ya. Nah, dalam bahasa Arab fushah, seperti menanyakan siapa namamu, maka kita biasanya mengucapkan atau melantunkan ke lawan bicara kita, yaitu mas muka, mas muki. Nah, itu sesuai lawan bicara kita, apakah dia seorang laki-laki, apakah dia perempuan. Nah, kita sesuaikan domirnya. Mas muka, mas muki, seperti itu. Kemudian kita berubah ke dalam bahasa Arab, amiyah Mesir. Nah, ini untuk wilayah Mesir, amiyahnya ismuk gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau bahasa Arab amiyah Saudi, aish ismuk, aish ismuk, aish ismuk ya. Nah, itu beberapa varian mas muka bentuk amiyahnya, entah itu di Mesir dan Saudi. Kemudian contoh kedua, bahasa Indonesianya di mana kamu tinggal? Biasanya kita menanyakan itu dalam bahasa Arab fushah, yang kita ucapkan adalah aina taskunu au aina taskunina ya ukhti au aina taskunu ya akhi. Nah, ketika kita berubah dialek atau berubah bahasa Arab amiyah yang daerah Mesir, maka cara pengucapannya kurang lebih seperti ini. Sakin fin. Sakin fin. Nah, sakin fi'in. Fi'in itu adalah seperti kata Ustaz Tito minggu lalu. Fi aina. Disingkat menjadi fin. Sakin fin. Nah, kemudian bahasa Arab amiyah li Saudi itu win sakin. Nah, itulah beberapa contoh sederhana untuk bahasa Arab fushah dan beberapa daerah atau beberapa negara bahasa amiyah, Arab amiyah. Nah, kemudian sedikit disclaimer, penulisan mengambil contoh. Nah, jadi penulis di dalam referensi kita ini adalah beliau mengambil ungkapan bahasa Arab amiyah Saudi Arabia dan bahasa Arab amiyah Mesir, karena pada umumnya bahasa ini mendominasi pasaran pergaulan Arab. Nah, orang Arab lah. Dan bahasa amiyah ini lebih mudah dipahami oleh sebagian besar masyarakat di negara Arab tanpa menafikan bahasa amiyah negara Arab lainnya. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya untuk penjelasan, atau mungkin ada beberapa hal yang masih membingungkan, insya Allah bisa ditanyakan setelah ini, teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian. Kami tunggu pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.